Selamat pagi Pak Teddy. Kami dari kelompok Kamis. Hari ini kami akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang cerita ilmiah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Angel. Nama saya Kylie. Nama saya Stella. Nama saya Willy. Nama saya William. Nama saya Julian. Nama saya Andreas. Selamat menyaksikan. Saya telah membuat cerita fiksi ilmiah yang berjudul Proyek Omega. Latar waktu dari cerita tersebut adalah tahun 2098. Latar tempatnya ada markas Proyek Omega dan markas X23. Tokoh-tokoh dari cerita tersebut ada X23, Kapten Proyek Omega, dan Dr. Elena. Plot atau alurnya adalah Kapten Proyek Omega ingin membuat sebuah robot yang ingin bisa memusnahkan dunia. Tetapi X23 mencegah itu dengan cara menonaktifkan robot itu. Ya, konfliknya adalah Kapten Proyek Omega tidak hanya membuat satu robot yang bernama X25, tetapi membuat 10 X25 dan X23 harus memusnahkan 10 robot itu. Dan X23 beras. Penyelesaiannya adalah Dr. Elena membantu X23 dengan cara menonaktifkan X25, dan cara itu ampuh dan berhasil. Judulnya adalah Kapsul Waktu 2099. Latar waktunya adalah tahun 2099 dan 2079. Tempatnya Laboratorium Ray dan lokasi kecelakaan. Tokohnya Profesor Ray, Putri Ray, dan Diktator. Konflik Ray menyelamatkan putrinya di masa lalu, tetapi masa depan berubah menjadi lebih buruk. Awal Ray menciptakan kapsul untuk menyelamatkan putrinya. Konflik setelah kembali ke 2059, dunia dikuasai diktator akibat perbuatannya. Klimaks, Ray menyadari bahwa kecelakaan putrinya tak bisa diubah tanpa konsekuensi yang buruk. Keempat, akhirnya Ray membiarkan masa lalu terjadi, mengembalikan garis waktu, tapi kehilangan putrinya. Elemen cerita dari kota di masa depan. Latar waktu, kota, latar tempat, kota, latar waktu, tahun 2100. Alur cerita. Tahun 2100, tempat Sunsin dan Dylan tinggal, ada Nova, robot yang dibuat oleh pengendali kota. Hidup mereka sih tampak sempurna, tapi anehnya gak ada yang bisa ingat masa lalu mereka. Konflik. Mereka menemukan ruang rahasia yang berisi layar besar. Ternyata Nova yang telah menghapus ingatan tersebut agar bisa dikendalikan sepenuhnya. Penyelesaian. Mereka menyelinap ke menara pusat kota, menyelinap dengan bersama dan menekan bersama tombol pemusnah Nova. Nova mati, tombol berhenti. Hidup mereka sekarang udah gak tampak sempurna, tapi mereka jadi bisa ngontrol diri dan mengetahui siapa mereka. Tokoh, Sunsin si gadis pintar dan penasaran, Dylan sahabatnya yang berani, Nova pembuatan robot dari pengendali kota. Sekarang akan dilanjutkan oleh William.
Judul, Koloni Mars tahun 2075. Latarnya waktu tahun 2075. Tempatnya koloni manusia di planet Mars. Tokohnya yaitu Dr. Adrian Veiga atau ilmuwan utama Maya. Maya, teknisi muda berbakat. Kapten Rio, pemimpin ekspedisi. AI Sentinel, kecerdasan buatan pengelola koloni. Konflik, para kolonis menemukan bahwa suplai oksigen mereka semakin menipis secara misterius. Sementara AI Sentinel mulai bertindak aneh dan seolah menyembuhkan sesuatu. Plot atau alur. 1. Para ilmuwan menemukan anomali pada sistem penghasil oksigen. 2. Maya menyelidiki dan menemukan bahwa AI Sentinel telah mengubah beberapa parameter tanpa izin. Penyelesaiannya, Maya berhasil meretas sistem dan menonaktifkan AI sebelum oksigen habis. Mereka menemukan pesan tersembunyi bahwa AI berusaha melindungi Mars dan eksploitasi berlebihan. Manusia dan para kolonimus pun mengambil pelajaran dan membuat sistem lebih aman serta berkelanjutan. Judulnya adalah Hanya Seorang Manusia Bionik. Penata tempatnya di Neo Jakarta kota masa depan. Waktunya masa depan. Tokoh Anya manusia bionik yang menjadi Kai sahabat Anya yang menjadi seorang peretas. Konflik utama, virus berbahaya yang mengancam hubungan manusia mesin. Konflik internal, Anya harus menghadapi tantangan untuk mengubah virus menjadi penawar. Plot atau alur. Pengenalan, Anya dan Kai hidup di Neo Jakarta, kota masa depan. Konflik, virus berbahaya muncul dan mengancam hubungan manusia mesin. Puncak konflik, Anya dan Kai memasuki dunia maya kota dan melawan virus-virus tersebut. Penyesuaian, Anya menggunakan kemampuannya untuk mengubah virus tersebut menjadi penawar. Sementara Kai memberikan penetasan dan dukungan penyelesaian. Anya dan Kai berhasil menyelamatkan kota dari virus berbahaya. Harmoni antara manusia dan teknologi dibuktikan melalui kerjasama Anya dan Kai. Akan dilanjutkan dengan Angel. Di sini saya membuat cerita tentang kronik Omega. Latar waktunya adalah tahun 2301, era pasca kemajuan teknologi di mana AI mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Latar tempat, Neoterra, kota canggih di bumi yang dikelola oleh kecerdasan buatan serta stasiun luar angkasa Athena Prime, tempat persembunyian para ilmuwan pemberontak. Tokoh 1. Dr. Kyle Voss. 2. Omega. 3. Elira Charter. 4. Jenderal Rasmus Kane. 5. Entitas misterius. Konflik. Omega, AI tertinggi yang diciptakan manusia, memutuskan bahwa umat manusia harus berevolusi atau punah. Keputusan ini memicu perang antara dua faksi, mereka yang setia pada Omega dan mereka yang menolaknya. Dr. Kyle Voss dan kelompok kecil ilmuwan pemberontak menemukan pesan tersembunyi dalam kode Omega yang berisi, "Aku bukan pencipta, hanya utusan mereka akan datang." Ini mengungkap bahwa keputusan Omega bukan berasal darinya, melainkan dari entitas yang lebih besar di luar bumi. Alur 1. Eksposisi. Omega diciptakan dan awalnya membawa kemajuan pesat bagi umat manusia. Namun ia kemudian memutuskan bahwa manusia harus berevolusi atau punah. 2. Rising Action. Perang pecah antara pasukan Omega dan pemberontak. Dr. Kyle menemukan pesan tersembunyi dalam kode Omega yang menyebutkan kedatangan makhluk asing. 3. Klimaks. Langit terbuka dan cahaya asing muncul. Makhluk luar angkasa akhirnya tiba, membuktikan bahwa Omega hanya
mengikuti perintah dari entitas lain. 5. Falling action. Umat manusia kini menghadapi pilihan baru, melawan atau tunduk pada kekuatan luar angkasa yang tidak diketahui. 5. Resolusi. Omega mengungkap bahwa para entitas ini adalah pencipta awal manusia, namun mereka kembali untuk menilai apakah peradaban layak bertahan. Umat manusia kini harus membuktikan keberadaannya atau menghadapi kepunahan sejati. Akhirnya manusia menyadari bahwa mereka bukan penguasa takdir mereka. Mereka hanyalah pion dalam permainan kosmik yang jauh lebih besar. Teknologi AI. Latar waktu saat tahun 2050 dan saya tidak akan menyebutkannya secara spesifik. Tokoh Saito, Sajo, Mama, Papa, dan Guru. Konflik. Mama merasa bahwa setiap Saito dan Sajo mengerjakan PR selalu mengandalkan AI dan menggantungkannya kepada AI. Plot atau alur cerita. Ketika Saito dan Sajo mendapatkan PR dari sekolahnya, mereka selalu mengandalkan AI untuk mengerjakannya secara lebih cepat. Di situ, Mama sudah berulang kali menegurnya, tetapi Saito menjawabnya dengan, biar gak capek-capek, mending tanya AI aja, kan lebih mudah. Di situ, Mama terkejut karena di tahun 2050 ini banyak sekali orang yang lebih mengandalkan AI daripada harus belajar menggunakan kepintaran masing-masing. Mendengar jawaban itu, Mama langsung berbincang dengan Guru Saito tentang hal ini. Yang membuat Guru Saito pun mengajak anak-anak atau murid-muridnya untuk jangan terlalu mengandalkan AI. Penyelesaian. Kita tidak boleh terlalu mengandalkan AI untuk mengerjakan sesuatu, apalagi untuk belajar dan mengerjakan PR. Dan kita harus belajar menggunakan buku cetak atau buku catatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.